Bukan terus ini jasa yang enggak. Ini hanya panggilan jiwa. Mereka para yayai sepuh yang ada di kampung-kampung itu, wah terima kasih, sudah tidak didatangi lagi, saya sudah merdeka, tidak didoktrin kualat, didoktrin nggak diakui mati kanjeng Nabi Muhammad, bala akan menimpamu seumur hidupmu sampai anak cucumu, sudah nggak ada lagi berani seperti itu ya. Jadi mereka sudah terbebas dari belenggu-belenggu itu. Jadi ini nyata, tapi masih banyak juga yang di Kalimantan, di Sumatera, di sebagian Jawa, sebagian Sulawesi sana yang minta bantuan kita untuk terus jangan bosan-bosan untuk menyampaikannya. Membantah secara terbuka bahwa siapa saja yang tidak percaya dengan karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai ketika menziarahi makam Nabi, tangan kanjeng Nabi keluar dari kuburannya atau makamnya dan menyalami beliaunya, disaksikan oleh 12.000 orang, 90.000 orang, 120.000 orang, ya, dan itu dikatakan mutawatir katanya oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam. Padahal kitab itu kitab palsu. Nanti akan kami bedah secara publik besar-besaran bahwa kitab Kanzul Mutolsam karya Abul Huda ya, itu menjadi tolak ukur ya pemalsuan karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai ini. Ini penting, kita harus tahu siapa Abul Huda As-Soyadi itu, yang katanya asli kelahiran dari Suriah. Beliau adalah seorang penipu, mohon maaf, penipu ulung. Jadi mengarang kitab yang berjudul ya Asy-Syaraful Muhattam yang menerangkan tentang karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai yang bersalaman ya, mencium tangan Rasulullah SAW keluar dari kuburan. Itu ternyata bukan karya Imam As-Suyuti yang asli. Coba kita lihat di Ibnu Khalikan, di Ibnu Katsir ya, di Al-Zahabi. Apakah beliau mencatat tentang kasus ini? Bahkan muasir dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah karya Syed Fathi Abdul Qadir sendiri, Syekh Abdul Qadir Al-Kailani atau Al-Jilani itu menyaksikan sendiri katanya. Karena memang muasir, Syekh Abdul Qadir 561 Hijriah wafatnya, terus Imam Ar-Rifai ketika berhaji itu 555 Hijriah tahunnya. Jadi muasir, ketemuan langsung katanya pas di makam yang suci ya Rasulullah SAW di kota suci Nabawi itu. Jadi jangan mudah percaya, nanti akan kami bedah. Ini berdasarkan penelitian kawan-kawan kita, ulama-ulama muda kita. Jadi kitab Kanzul Mutolsam dengan kitab Asy-Syaraful Muhattam ini ada kemiripan redaksi kalimahnya. Dan itu bukan karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti tidak pernah mengarang kitab itu, hampir sama seperti kasus kitab Al-Awfaq, kitab perjimatan yang disandarkan kepada nama besar Imam Al-Ghazali. Padahal tidak. Oleh itu jangan menyampaikan sesuatu yang masih syubhat. Ya, diajar Ubaidillah, tolong rem sedikit, jangan sampai banyak orang-orang yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada malam hari ini ada diskusi yang luar biasa. Sebenarnya awalnya itu debat terbuka, setelah beberapa bulan yang lalu beliaunya rawuh ke tempat kami dengan ada keraguan
karena belum melihat sendiri catatan tentang ilmu pernasaban dan kesejarahan. Akhirnya beliau di bulan Rajab tahun ini menjelang akhir ya, bulan Rajab 1447 Hijriah ini menyempatkan diri rawuh ke tempat kami untuk mungkin menambahi atau membantah apa yang selama ini kami sampaikan, dituliskan oleh kawan-kawan kita seperjuangan tentang keabsahan atau ketidakabsahan nasab yang disandarkan oleh Habaib Alawi kepada Kanjeng Nabi. Malam hari ini beliau akan menjelaskan secara rinci, teliti dan hati-hati tanpa settingan sebelumnya. Kami yang meminta beliaunya untuk mendukung ya apa yang kami sampaikan selama ini. Karena beliau bukan orang yang suka taklid atau makmum secara membabi buta, tapi beliau berdasarkan ijtihadnya. Beliau adalah sekelas mu'alif, bukan sekelas seperti saya. Jadi beliau lebih alim ya, 3-4 langkah akan memenuhi panggilan jiwa beliau sendiri sesuai dengan kata hati dan penemuan beliau seperti apa dalam kesimpulannya tentang nasab Ba'alawi. Namun alangkah lebih baik sebelumnya kami memberikan garis bawah bahwa kitab yang dikarang, ditulis, disalin oleh seseorang yang disandarkan kepada seseorang yang memiliki nama besar sebelumnya, jangan mudah dipercaya. Hadis saja bisa dipalsukan, apalagi hanya sekedar kitab-kitab para ulama. Yang sulit untuk dimanipulasi, interpolasi adalah Al-Quran. Karena jelas Allah yang menjaganya ya ini. Tapi kalau kitab sejarah, nasab, fikih ya bahkan sekelas hadis sekalipun, kitab tasawuf apalagi ya, itu banyak campur tangan kepentingan ya untuk mohon maaf menyesatkan pemahaman generasi setelahnya. Kami mukadimah ini karena penting sebagai bentuk hati-hati, kehati-hatian kita dan meneliti bahwa ada kawan kami yang bernama Diajir Ubaidillah yang percaya diri mempromosikan hasil yang beliau teliti berdasarkan kitab itu dan ini, membantah secara terbuka bahwa siapa saja yang tidak percaya dengan karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai ketika menziarahi makam Nabi, tangan Kanjeng Nabi keluar dari kuburannya atau makamnya dan menyalami beliaunya, disaksikan oleh 12.000 orang, 90.000 orang, 120.000 orang ya, dan itu dikatakan mutawatir katanya oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam. Padahal kitab itu kitab palsu. Nanti akan kami bedah secara publik besar-besaran bahwa kitab Kanzul Mutolsam karya Abul Huda ya, itu menjadi tolak ukur ya pemalsuan karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai ini. Ini penting, kita harus tahu siapa Abul Huda As-Soyadi itu, yang katanya asli kelahiran dari Suriah. Beliau adalah seorang penipu, mohon maaf, penipu ulung. Jadi mengarang kitab yang berjudul ya Asy-Syaraful Muhattam yang menerangkan tentang karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai yang bersalaman ya
mencium tangan Rasulullah SAW keluar dari kuburan. Itu ternyata bukan karya Imam As-Suyuti yang asli. Coba kita lihat di Ibnu Khalikan, di Ibnu Katsir ya, di Al-Zahabi. Apakah beliau mencatat tentang kasus ini? Bahkan muasir dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah karya Syed Fathi Abdul Qadir sendiri, Syekh Abdul Qadir Al-Kailani atau Al-Jilani itu menyaksikan sendiri katanya. Karena memang muasir. Syekh Abdul Qadir 561 Hijriah wafatnya, terus Imam Ar-Rifai ketika berhaji itu 555 Hijriah tahunnya. Jadi muasir, ketemuan langsung katanya. Pas di makam yang suci ya Rasulullah SAW di kota suci Nabawi itu. Jadi jangan mudah bertanya, nanti akan kami bedah. Ini berdasarkan penelitian kawan-kawan kita, ulama-ulama muda kita. Jadi kitab Kanzul Mutolsam dengan kitab Asy-Syaraful Muhattam ini ada kemiripan redaksi kalimahnya, dan itu bukan karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti tidak pernah mengarang kitab itu, hampir sama seperti kasus kitab Al-Awfaq, kitab perjimatan yang disandarkan kepada nama besar Imam Al-Ghazali. Padahal tidak. Oleh itu jangan menyampaikan sesuatu yang masih syubhat. Ya, diajar Ubaidillah, tolong rem sedikit, jangan sampai banyak orang-orang yang sesat mengikuti pendapat Anda. Ya, ini akan kami kuliti nantinya supaya jelas sejelas-jelasnya. Hampir sama seperti kitab-kitab nasab yang beberapa bulan yang lalu kami sampaikan kepada Romo Kiai Umar Sonaji. Mungkin mukadimahnya seperti ini dulu, nanti ini untuk dasar saja. Selanjutnya saya serahkan waktunya secukupnya sebagai mukadimahnya dulu kepada beliaunya. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala syairil anbiya wal mursalin. Para pemirsa semuanya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Amin. As'adanallahu wa iyyakum ajma'in. Amin. Kami ini pertemuan yang kedua kali dengan Yang Mulia Ki Haji Nur Yahya. Kami telah membaca apa yang kitab-kitab nasab yang beliau sabdakan, harus ini saya baca. Ya, dengan pertolongan Allah. Ya, memang apa yang dikatakan oleh Ki Imaduddin, apa yang dikatakan oleh Ki adalah benar. Jadi saya baca di dalam banyak, di antaranya di dalam Asy-Syajaratul Mubarakah. Saya baca di dalam kitab Al-Fakhru. Saya baca di dalam kitab Al-Asili Imam Safiyuddin bin Muhammad Tajuddin Al-Albani bin Tattaqi. Saya baca di dalam Tahdzibul Ansab. Saya baca di dalam kitab Al-Majdi li Syarif As-Sayyid Majduddin. Saya baca di dalam kitab Umdatul Talib. Saya baca di dalam kitab Muntaqilatul Talibiyah. Dan saya baca di dalam kitab Athabatul Nusan. Saya baca di kitab An-Nafhatul Ambariyah. Saya baca juga di dalam kitab Al-Kafil Muntakhafil Munasab. Ini semua mengatakan sama bahwa Ahmad bin Isa itu tidak ada keterangan punya anak Ubaidillah, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Dan itu tidak ada pun yang mengatakan Ahmad bin Isa itu al-muhajir ilal Yaman pun tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi karena kita terdorong dari hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang siapa yang tidak mementingkan perkaranya orang Islam, sedang kemelut nasab ini tidak termasuk orang Islam. Jadi karena ini kita datang karena Allah, karena memenuhi daripada panggilan baginda Nabi SAW dan berbicara jujur.
bukan dengki, bukan hasad atau hiktu, bukan. Ini karena meluruskan. Ya, yang mulia Kiai Maduddin, yang mulia Kiai Haji Nur Ihya ini, saya katakan kata Alfiyah itu, wa huwa bisabqin haizun tafdila mustajibun sana'iyal jamila. Sehingga Mufti Yaman sendiri mengatakan bahwa Bani Ahdal itu bukan dzurriyyatun Nabi, Bani Alawi juga bukan dzurriyyatnya. Mufti Yaman sendiri. Jadi kita sudah mempunyai gagasan yang tepat. Memang Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, tidak. Ya wafat di Irak sana, lahir di Irak. Dan anaknya Muhammad Ali Hussein saja, satu keterangan malah dua, satu sama satu. Tidak ada punya yang namanya Ubaidillah, sama sekali itu tidak ada. Tidak ada. Lah sedangkan di dalam An-Nafhatul Ambariyah sendiri, di dalam kitab An-Nafhatul Ambariyah sendiri, itu ada keterangan itu Ahmad bin Isa katanya Al-Muntakil. Iya, Al-Muntakil Hadramaut. Tapi Ahmad bin Isanya bukan Ahmad bin Isanya Ba'alawi, itu bukan. Ahmad bin Isa itu Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi bukan Ahmad bin Isa yang diaku Ba'alawi di Yaman, bukan. Ini dari Bani Jadid ini, bukan dari Bani Alawi. Jadi sudah jelas sekali bahwa Ahmad bin Isa itu tidak punya putra yang namanya Ubaidillah di Yaman, itu sama sekali tidak punya. Sama sekali tidak punya. Tidak punya sama sekali. Tidak. Berarti itu Ubaidillah di Yaman itu makam apa kira-kira itu? Hampir sama kasusnya seperti yang ada di Indonesia. Iya. Makam apa harus itu? Kemungkinan sosok orang lain yang diberi nama dengan nama tertentu. Iya. Bahkan kalau Yai nanti saya kasih manuskrip Fathur Rahimir Rahman yang mengatakan dan mencatat catatan tentang makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir yang katanya di Khusaisah itu justru malah sangat spektakuler ya, bombastis, fantastis. Walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, sampai tahun 889 Hijriah alias antara 540 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir katanya, 540 tahun itu belum ditemukan dan belum diketahui makamnya ada di mana. Walam yu'rafil ana maudhi'u qabri. Namun mbahnya ya Ali As-Sakron, pengarang kitab Al-Burqah itu, yakni Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf sering menziarahi tempat itu, disusul oleh Abdullah Al-Aidrus. Itu juga menziarahi tempat itu di Khusaisah yang sekarang ini, Pak Yai. Monggo dilanjut. Jadi apabila ternyata sudah jelas Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, ya asha fil Basrah wa tufiya fil Basrah, dan anaknya tidak ada Ubaidillah, maka Ubaidillah yang di Yaman itu sendiri itu juga sudah semakin gelap. Maka anak cucunya ini jadi bagaimana? Jadi gelap semua. Salah kawitannya. Salah kawitannya. Jadi kesana-sananya itu salah semua. Dan akibatnya ini menurut saya ya ada 3 hadis yang muttafaq. Rawahul Bukhari Muslim ittafaqo itu. Ya. Saya tulis di dalam satu kitab. Jadi Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi illa kafara fihi nasabun falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini ittafaqu alaihi al-Bukhari wa Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari. Dan juga di dalam hadis lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fa huwa kafara al muttafaq alaih wal lafdhu lil Bukhari. Kemudian hadis yang kita
An Sa'd bin Abi Waqqas Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Sa'ad sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila khairi abihi wa huwa ya'lam annahu khairu fal jannatu wal haram. Ini juga ittafaqa alaihi Bukhari Muslim. Jadi orang idda'a li khairi abihi itu adalah 3 hadis yang muttafaq, begitu wa'idun syadid, ancaman yang sangat besar. Jadi ancaman. Lah, ini ancaman ini akan yatafarra ila muhibbihi, bercabang kepada pengikut-pengikutnya. Karena orang yang cinta Ba'alawi begitu, bagaimana? Wal mar'u ma'aman ahabba. Jadi wa'id tadi yang begitu dahsyat 3 hadis muttafaq, ini akan menghantam kepada para muhibbinnya. Apa tidak kasihan? Kasihan itu masalahnya. Jadi sangat kasihan. Jadi 3 hadis tadi yang muttafaq bainal Bukhari Muslim sangat-sangat fi ghayati sihah. Itu begitu wa'idun azim yatahajjam ala Ba'alawi begitu, dan hadzal wa'id syadid juga mengena kepada para muhibbinnya. Wal mar'u ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Jadi kasihan kita orang Nusantara terhantam oleh 3 hadis yang besar ini. Jadi mesti faham. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada seorang Gus yang menulis bahwa wali 9 adalah nasabnya Ba'alawi, sahih muttasil, mengambil dari kitab Ar-Radul Jali. Menurut saya ini warna daripada kebodohan itu mengisbat nasab Ba'alawi dari kitabnya Ba'alawi, itu warna daripada kebodohan. Mesti dari kitabnya para syurafa yang bukan Ba'alawi, yang netral berbicara, dan semua berbicara Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, dan semua berbicara adalah tidak punya putra Ubaidillah. Udah. Jadi percuma saja dibela-bela karena salah itu. Dan saya juga baca Pak Kiai di dalam akhir Bughyatul Mustarsyidin kan. Nggih, pasal tentang Afdhalul Ahlul Bait, Afdhalul Ahlul Bait. Afdhalun nasi Ahlul Bait. Wa afdhalul Ahlul Bait Banu Alawi. Ditamassukhihim bil kitab wa sunnah. Saya juga tidak sependapat. Karena nasabnya masih mutaham, masih mukhtalaf alaih, bahkan tidak bagaimana wa khairu Ahlul Bait Banu Alawi. Jadi ini pendapat ini adalah melintasi, menyalip daripada keturunan Muhammad Nafsus Zakiyah bin Abdullah Al-Mahdi, Al-Kamil bin Hasan al-Zahid. Ini Muhammad itu punya Ahlul Bait, punya zuriat itu sangat jago sekali ini. Termasuk Syekh Ahmad Tijani, termasuk Abu Hasan Nadawi yang di India, Ahmad bin Syahid. Ini disalip oleh Ba'alawi begitu saja kan. Ahlul Bait Banu Alawi enggak bisa, enggak cukup. Dan Ahlul Bait itu ada Adarisa yang di Maghrib, Imam Sadili, Abdul Tabbakh, itu Masya Allah. Terus di antara Musa Al-Juni di situ, Syabdullah Jilani, ya, dari Ibrahim Al-Khamar Toba di situ, dari Zaid bin Hasan As-Sabti, ya, kemudian banyak situ Ahlul Bait yang begitu besar itu kemudian disalib oleh Ba'alawi itu Masya Allah, itu sangat tidak mungkin itu. Termasuk Syed Ahmad Al-Badawi Al-Husaini itu sangat besar sekali, ya, semuanya tidak ada yang komentar wa khairu bani Ahlul Bait Bani, enggak ada, enggak berani. Lah ini kok yang nasabnya muttaham, mukhtab, bahkan munqati, berani-beraninya wa khairu Ahlul Bait Ba'alawi. Enggak cukup itu. Enggak musallam, enggak ditaslimi itu. Enggak Islam. Ada tambahan lagi itu ya. Amalu Ba'alawi hujjah. Iya, di awalnya ya. Amalu Ba'alawi itu hujjah. Apapun yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi itu bisa dijadikan pegangan, pedoman, panutan, tuntunan. Jadi kita pokoknya mengikuti Ba'alawi, pokoknya apapun lah kataan, perbuatan itu sudah ditanggung, itu hujjah, Pak. Bahkan mengamalkan Al-Quran tanpa melalui Ba'alawi itu sesat, jenengan. Ada itu. Jadi dari sini juga akhirnya mengembang, harus ditabahus, harus diteliti tentang kata-katanya Faqih Muqaddam. Katanya, ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Ini juga ini sangat mestinya yang ngomong begini ini Syed Ahmad Al-Badawi, Syed Ahmad At-Tijani, Syabdul Al-Jilani, Ustadzi, mestinya ngomong begitu. Tapi mereka juga enggak ngomong begitu, enggak berani. Jadi karena dari nasabnya yang
mukhtalaf bahkan munqati, jadi akhirnya mengembang semakin salah, semakin salah, semakin salah. Maka kita dari orang Nusantara, orang Indonesia ini, kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak faham bahwa jangan ke situ-situ, jangan di situ. Maka apa yang ditulis oleh Ki Imad itu adalah benar, yang dibacakan Ki Nur Yahya juga itu benar, benar itu. Maka harus didukung, agar kita itu menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Penjelasan yang luar biasa. Saya tidak pernah meminta, karena saya tadi sudah mengatakan di muka bahwa beliau ini seorang mujtahid. Kelasnya itu kelas bukan muqallid, tapi mujtahid. Itu sudah berhasil merangkum antara data ini, data itu, dari sana, dari sini, semuanya yang qadim, yang akhir semua dikumpulkan dan menyimpulkan akhirnya. Sebenarnya kalau kita ya mau menurunkan tensi lah, ya, jangan melawan yang benar gitu loh, karena hak itu kalau sudah datang ya waqul ja'al haq wa zahaqal batil, batilan akan musnah. Jadi semakin dilawan akan semakin tenggelam batil itu. Jadi batil itu akan tenggelam, haknya semakin naik tingkatan. Nah, kita berbicara by data. Kebenaran bukan kebencian, keiri dengkian atau permusuhan, ya, tidak. Menyampaikan walaupun pahit, ya, rasa didengar atau dirasakan. Ini hal-hal yang sangat penting. Bahkan apa yang disampaikan oleh Umar Sunaji ini, seandainya saya analogikan, ya, saya tarik ke dalam kasus yang ada di Surabaya, bahwa Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih itu adalah seorang wali kutub, wali abdal. Padahal kalau kita belajar sejarah, ya, beliau itu seorang penipu. Tapi kenapa Mbah Soleh Darat itu berguru? Lah, ini nanti akan kami bahas secara khusus, ya, dalam edisi khusus. Saya sudah memiliki datanya, kitab Tajul Aros juz 2 dan buku karya dari Vandenberg Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara. Memang Romo Kiai Haji Soleh Darat itu pernah berguru ilmu akidah atau tauhid kepada beliau Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih itu. Dan katanya banyak kiai-kiai itu diantaranya ya Mbah Yai dari Selang Jawa itu juga berguru kepada Syekh atau Habib Syekh ini. Nah, ini harus ada bukti primer. Dan Vandenberg sendiri ini pernah berjumpa langsung dengan Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih ini. Di penjara di Sumeneb juga pernah, di penjara di Batavia juga pernah, di penjara di Semarang juga pernah. Gara-gara apa? Menipu, utang nggak nyaur. Lah, seorang penipu itu riwayahnya sudah gagal, tidak bisa dipegang. Misalkan ya ini, saya itu menipu jenengan 2 kali, 3 kali itu sudah hancur sudah. Apa yang saya bangun, walaupun kebenaran itu tidak harus ditaati. Kalau saya sudah kadang menipu 1 kali lah itu, karena perawi hadis, ya, semua itu harus sikoh, ya, harus sidik amanah, ya, tabligh fatona, tidak boleh semua orang. Ya, ini Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih ini sebenarnya bukan wali, tapi di branding menjadi wali, ya, sama dengan ini loh, karena ada kitabnya. Kitab apa? Tajul Aros. Saya sudah membacanya. Insya Allah nanti akan kami bedah lagi, bukan berdasarkan kebencian, tapi meluruskan secara kesejarahan gitu loh. Sama seperti yang Pak Umar Sunaji sampaikan, harus diluruskan karena tumpang tindih, ya, catatan antara kesalahan dan kebenaran menjadi syibhun atau syubhat atau tasbih atau tasabuh, ya, campur aduk karu-karuan. Nah, yang bersama seperti ini nanti kami akan membahas dalam sesi yang khusus berikut juga untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh Gus Ajir yang sok komprehensif itu, ya, nanti akan kami komprehensifkan sedemikian rupa. Terus untuk Yai Umar Sunaji, apakah di antara
13 kitab yang panjenengan kaji itu ada sedikit mis pemahaman yang ada di An-Nafah Al-Ambariyah nih. Muhammad Kazim Al-Musawi itu memang sebenarnya nih, An-Nafah Al-Ambariyah itu kitab nasab resmi pertama kali 880 Hijri yang mencatat tentang Al-Muntaqilu ila Hadramaut itu. Ini berdasarkan kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Al-Janadi. Jadi presisi, tetapi di catatan itu jelas bahwa Aba Alawi, Bani Alawi itu Dari Bani Jadid. Bani Jadid. Lah, Bani Jadid sendiri itu sebenarnya kalau dirunut sesuai dengan sejarahnya pun tidak diakui resmi menjadi dzurriyyah Kanjeng Nabi pada abad 6 sampai 7 Hijriah. Oleh sebab itu Pak Alawi mengatakan Bani Jadid itu musnah. Bani Jadid, Bani Basri itu musnah pada abad 6 atau 7 Hijriah. Gitu. Jadi memang ini untuk pertama kali seandainya antara An-Nafah Al-Ambariyah dengan As-Suluk ditemukan, bisa juga menghapus catatan Pak Alawi bahwa musnah atau tidak punya keturunannya Bani Jadid itu pada abad 6 atau 7 Hijriah. Padahal di As-Suluk itu sampai abad 9 masih ada. Sampai abad 10 akhir itu masih ada. Lah, kenapa kok dirasakan? Ya karena silsilah nasabnya juga beda dengan Pak Alawi yang beda dengan Alawi. Nggak ada saudaranya Jadid yang bernama Alwi itu nggak ada, atau Basri itu nggak ada. Jadi mungkin Pak Yai kan di situ ada titik temu kan di situ hanya satu-satunya kitab nasab resmi awal yang mencatat tentang Alawi Al-Muntaqil ila Hadramaut. Tapi bukan Alawinya Habaib ini, bukan. Di Bani Jadid itu. Jadi ada seorang muhaddis yang sering tercatat juga dalam catatan para muhaddisin yang ada di Yaman bahwa Ali bin Jadid yang wafat di Mekah pada tahun 620 Hijriah. Itu memang terkenal. Begitu juga seorang muhaddis fakih Salim bin Basri. Tapi bukan Salim bin Basri, Basrinya Ba Alawi, saudaranya Ba Alawi bukan. Tapi mencoba dirangkul, diklaim semua bahwa ini keluarga Ba Alawi, padahal tidak. Nah, jadi kalau para kiai atau ulama-ulama Indonesia ini masih mempercayai Ba Alawi, tolong pelajari dulu lagi sejarah seperti yang Abah Marzuan Haji teliti. Jadi bukan berarti kita ini tidak percaya Alawiyin, keturunannya Kanjeng Nabi, tidak. Jangan sekali lagi menjas bahwa kami ini tidak percaya masih adanya dzurriyyah Kanjeng Nabi, tidak. Atau bahkan menafikan nasabnya Wali Songo, bukan seperti itu. Wali Songo itu tidak ada yang nyambung ke Ba Alawi. Kalau ada yang nyambung ke Ba Alawi itu berdasarkan Van der Burg ini, gitu loh. Katanya Van der Burg berdasarkan Summa Oriental dulu sebelumnya, tapi masih perkiraan saja, nggak ada ketetapan pasti. Jadi belajarlah sejarah lagi, ya, biar bisa diikuti oleh generasi kita yang akan datang nanti. Mungkin Pak Yai tambahkan lagi. Adapun ada orang mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani itu sadah juga syurafa. Syekh Nawawi Al-Bantani itu Sayyid itu katanya dalam mensyarahi Sulam Taufik itu Pak Alawi dikatakan Sayyid. Mbah Hashim juga katanya masih menyebut-nyebut Sayyid. Bahkan sampai Ibnu Hajar Al-Haytami juga di dalam sanad suluk itu katanya Sayyid. Itu terjadi begitu tuh qabla tabayyunil hal wa dhuhuri haqiqatil amri. Jadi qabla tabayyunil hal, belum jelas. Belum. Ini pun terjadi kepada baginda Nabi SAW. Contoh, waktu baginda Nabi berdakwah kepada Imran bin Husain, itu akhirnya bertanya sebagian mereka, loh Muhammad, dulu Abdullah, abah kamu itu nggak dakwah seperti ini. Abdul Muthalib pun nggak dakwah seperti ini. Nggak dakwah seperti ini nih dulu. Mengapa kamu dakwah seperti ini? Ditanya, aina abuka? Ya Muhammad, bapak kamu di mana? Rasulullah, abi finnar. Menjawab itu dalam hadis. Abi finnar. Ai qabla ayya alama annahu fil jannah.
Sebelum tahu. Belum tahu anna fil jannah. Disuruh. Artinya qabla tabayyunil hal Nggih. wa qabla zuhuri haqiqatil amri. Ini Rasulullah pun terjadi. Nah, seperti di dalam hadisul ifki. Nggih. Ibu kita Aisyah itu ikut peperangan sehingga kalungnya putus. Jadi betulin kalung ketinggalan. Sahabat semua pulang mau ke Madinah sendirian. Sofwan bin Mu'attal ke belakang. Loh, siapa itu? Dinaikkan ke dalam onta, dibawa pulang. Jadi fitnah, maka orang-orang munafik mengatakan tarabil Ka'bah fajara biha. Demi Tuhannya Ka'bah, Aisyah dengan Sofwan. Sehingga bagian Nabi secara kebingungan. Ay qabla tabayyunil hal. Nggih, sebelum surat An-Nur. Iya, An-Nur itu. Qabla Rasulullah dan Aisyah, kaifatikum? Pergi Rasulullah. Enggak tidur, enggak nyapa, enggak. Nggih. Assalamualaikum kaifatikum? Aisyah pergi. Itu sampai 50 hari. Ini terjadi nih kepada baginda Muhammad yang begitu mulia. Ay qabla tabayyunil hal wa qabla zuhri haqiqatil amri. Seperti Mbah Hashim dulu memuliakan Mbak Alawi, Syekh Nawawi mengatakan Sayyid kepada Mbak Alawi, hatta Ibnu Hajar al-Haythami dalam mengambil sanad daripada itu Mbak Alawi. Itu qabla tabayyunil hal wa qabla zuhuri haqiqatil amri. Nah, setelahnya zuhuratul amri, ya Rasulullah terus innalladzi ja'u uswatun minkum, artinya nazalat bara'atu Aisyah. Jelas, ya Rasulullah terus biasa lagi bergabung menjadi istrinya, digauli seperti. Artinya qabla tabayyunil hal wa qabla zuhuri, ini terjadi pada Rasulullah. Makanya terjadi kepada Syekh Nawawi Banten, Mbah Hashim waktu itu masih begitu muliakan pada para habaib, ulama-ulama Jawa, sampai Ibnu Hajar al-Haythami pun memuliakan. Ini qabla tabayyunil hal wa qabla zuhuri haqiqatil amri. Lah falamma tabayyunal hal wal amru, bukan dzuriyah ya, wal hukmu akhar. Hukum beda. Kan al hukmu yaduru ma'illatihi. Nggih. Jadi la watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi memang makanya di dalam zaman Rasulullah ada mazhab, enggak ada mazhab dalam Rasulullah. Karena sudah cukup. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wafat, terjadi fitan, maka terbentuk mazhab Hanafi, terbentuk mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, terus. Fitan di dalam tauhid, Imam Abdul Hasan Asy'ari, Abu Mas. Ini terjadi. Nah, seperti ini dalam fiqh Malik dulu enggak terjadi. Qabla tabayyunil hal, falamma dhahara, oh al-haq, Pahlawi itu laisu min dzurriyyatin Nabi. Bukan itu. Ini begini caranya perjalanan Allah kepada manusia. Itu subhanallah. Keterangan yang sangat gamblang, jelas, pertelo dan welo-welo bahasanya, bahwa apa yang beliau Yai Umar Sundaji sampaikan hampir sama seperti yang sering saya sampaikan pula, ya ada kaul kodim, ada kaul jadid, ada nasah, ada mansuh, itu hampir sama seperti itu. Jadi jangan sampai kita terus berdalil, loh ya sepuh semua percaya Ba'alawi, kok kamu tuh siapa akhir-akhir ini kok. Nah, kadang-kadang ya kan ada yai sepuh yang nggak mau open mindednya. Kalau Yai Umar Sundaji ini kan jelas ya, tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi meneliti betul, akhirnya jelas menemukan hakikatul hal, tabayyunil amri tadi itu. Jadi sudah jelas, oh ternyata dulu memang belum ditemukan, belum beredar kitabnya. Sampai Van den Broek sendiri lu nggak mengenal kitab yang namanya kitab Al-Majdi, Al-Fakhri, Al-Asili, Umdatut Thalib, Muntaqilatut Thalib, nggak kenal. Van den Broek itu nggak kenal. Bahkan pengarang Suma Oriental, orang Portugis itu juga nggak kenal. Dulu kitab-kitab langka masuk ke Indonesia itu dibatasi. Kitab-kitab besar juga nggak gampang. Kertas deluang itu mahal, carinya itu sulit gitu loh. Lah Van den Broek ini sendiri juga ya menerjemah kitab-kitab yang berbahasa Arab ke bahasa Belanda atau ke bahasa Melayu juga. Jadi ada ini kitab Al-Ifadhah ya. Mohon maaf. Subhanallah. Amin. Nah, ini yang itu kan Ba'alawi mengaku asyuhru wal istifadhah di situ. Di sini dibantah. Dibantah. Sama seperti dalil para pendukung Mukibin dan Khabaib bahwa cerita tentang keluarnya tangan Imam Ahmad Rifai itu mutawatir. Mutawatir sejak kapan? Ya sejak masa hidupnya Imam Ahmad Rifai. Ternyata saya teliti kitab-kitab besar itu nggak ada yang mencatat. Al-Bidayah wan Nihayah, Syiar Alam An-Nubala, ya terus masuk kitab-kitab karya Ibnu Kholikan,
coba para pemirsa dan pendengar semua cari apakah kitab Asy-Syarafil Muhattam itu termasuk nama kitab karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Coba cari di Wikipedia aja. Nggak usah cari kitab yang 4 jilid besar bentuknya. Nggak ada nama kitab Asy-Syaraf Al-Muhattam itu. Banyak kitab-kitab yang sebenarnya tidak taklif ya oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetapi orang-orang setelahnya menulis kitab disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya sering melakukan kajian dan penelitian. Coba Nasaihud Diniyah itu teliti, Risalatul Mu'awanah teliti juga. Sebagian memang nasihat-nasihat itu nasihatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi tidak semuanya. Dan kitab itu bukan karya penuh dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena beliau sejak usia 4 tahun itu sudah kondisi buta. Buta jelas nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, hanya bisa berkata, dawuh. Kalau Majmu' Kalam itu mungkin bisa. Di dalam kitab Syarhul Ainiyah ada 140 bait yang akhiran hurufnya ainiyah, Syarhul Ainiyah itu pun juga berdasarkan dawuh, bukan tulisan beliaunya sendiri, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ini adalah ifadhah fi adillati thubutin nasab wa nafihi bisyuhrah wal istifadhah wa fihi bayani hukmil istisyad bi wathaiqil bai' wasyira' fi itsbatil ansab, karya dari Abi Hashim Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Ini termasuk kitab baru ya, termasuk kitab baru, tetapi tetap syuhrah wal istifadhah itu tidak bisa satu-satunya syarat di dalam Kafi Al-Muntakhab, di dalam kaidah-kaidah ilmu nasab lainnya. Gak bisa dijadikan sebagai persyaratan, karena ini berdasarkan brandingan kan juga bisa. Brandingan, mutawatir pun itu loh. Kalau tidak subut sampai data referensi primer, ya nggak bisa. Bisa. Ini dicetak pertama kali tahun 2019 malah, baru kemarin. Yaitu di situ Syarhul Fiddah juga syaratnya kalau tidak ada mudafi, tidak ada mukhalif. Nggih, tidak ada nyulayan, iya, tidak ada yang menolak, menolak syaratnya. Nggih. Nggih, subhanallah. Nggih. Nggih. Jadi kadang-kadang Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kadang-kadang juga klaim sepihak. Ini juga mengisbat ya, katanya kadang-kadang seperti itu. Apalagi Ibnu Hajar Al-Haytami itu sering diklaim mengisbat, dia mengisbat Ba'alawiyah. Kemungkinan sama seperti yang Pak E sampaikan. Belum jelasnya Qabla tabayyunil hal wa qabla zuhuri haqiqatil amri. Itu waktu itu. Jadi min tariqi husnudzon saja. Nah, husnudzon kalau setelah haqiqatul amri ternyata nggak boleh husnudzon, harus mengikuti hak yang telah datang. Ya, ini innan nasaba mimma yusab itu bil istifadhah illa, ini ada illanya, ada penguacalan. Illa yusbata ma ayyusbata ma yukhalifuhu. Ya, ada yang mau yukhalifuhu. Kalau tidak ada yang tidak ada yang mukhalif, itu baru syuhrah istifadhah bisa digunakan. Kalau ada yang mudafi, ada yang mukhalif, ya tidak. Sebab kan orang-orang mengaku bahwa nasab itu sudah syuhrah wal istifadhah, sudah. Nah, ini di sini kalau tidak ada mukhalif, tidak ada mukhalifnya banyak sekali, mudafinya banyak sekali. Ya, nggak bisa syuhrah itu jadi isbatun nasab, nggak bisa. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri mencatat seperti itu. An-nama istafadha bainan nas annahu min bulan, misalkan Bani Alawi, sohana sabuhu malam yusma tonun sohihun. Cacat. Jadi jelas, oleh sebab itu para kiai, para santri, para mukibin semua, ayo sadarlah. Kalau memang belum bisa menerima ini, coba belajar ya untuk bisa menerima kebenaran dari siapa saja, bukan dari kami, bukan dari Yai Umar Son Haji, tidak, tapi dari kebenaran yang ada. Kita ini ditanyai akan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan bersama, bahwa semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Dengan hanya sekedar taklid buta, tanpa mau memeriksa sumbernya, asal usulnya bagaimana gitu.
Ini masih banyak ya. Dan malam hari ini Pak Yai Umar Sunhaji kami hadiahi buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Alawi. Ini kami bisa salah karena kami manusia yang mahalul khoto wansian ya, tapi tidak sengaja seandainya ada kesalahan. Dan kami sudah ikhtiyat berhati-hati untuk dalam menulis buku ini bahwa tidak ada unsur kebohongan yang kami sengaja. Atau apakah ini nanti saya salah halamannya, ya mungkin bisa dikoreksi bersama. Kalau apa yang kami tulis bersama Gus Aziz Jazuli ini salah, ya jangan diikuti. Karena kami masih takut dosa itu. Karena di dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang kita yakini bersama ya, bahwa taubah itu ya malam yugorgir kan, nggak ada ajaran bahwa taubat itu setelah mati di alam kubur masih bisa diterima, itu nggak ada. Oleh sebab itu berbohong itu dosa, saya nggak berani berbohong itu. Gitu. Dan lagi begini di antara, kalau ahlul bait ini kan ada innama yuridullahu liyudhiba murjisa ala baiti. Sedang ayat mutahhar minasyirki wal kufri wan nifaq. Ini salah satu ciri matinya ahlul bait. Sedang dari Pak Alawi sendiri ada yang jadi pendeta. Thomas Assegaf. Syiah banyak ya. Thomas Assegaf itu pendeta Nasrani. Masa Assegaf jadi lain? Dan sejarahnya Habib Umar bin Ismail bin Yahya yang di Pamurakan. Itu kan dibunuh oleh para ulama. Dibunuh, Pak. Panarukan atau itu Pamuragan Cirebon. Pamuragan, Cirebon gitu. Dibunuh. Masalahnya apa? Datanglah ulama-ulama ke Habib Umar bin Ismail bin Yahya, saudaranya bin Yahya, Habib Lutfi CS lah. Anda mengatakan apa katanya? Habib Umar menjawab, syahadat di Quran dan hadis itu tidak cukup, masih kurang. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah itu tidak cukup. Tambah apa lagi? Wa asyhadu anna Ismail Habibullah. Wani-wani ini ngomong-ngomong. Itu pateni. Tahun berapa ya itu? Ya tahun 60-an. 60-an gitu. Dibunuh itu Pamuragan itu. Nah itu, lu kok berani-beraninya ngomong asyhadu an la ilaha illallah, itu enggak cukup. Harus ditambah wana Habib Umar bin Ismail bin Yahya Habibullah. Baru cukup. Jiro'atun ala syariatil mutahhar. Wani-wani itu. Naudzubillah. Kok wani-wani meniru leluhurnya ya itu. Dari kalangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga begitu, ada catatan dalam kitab-kitab yang kami temukan bahwa syahadat itu ya sempurna ya la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, asyhadu anna Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Kutub itu ada Al-Kutub. Ya. Dan seperti hati ditiru. Oh ini leluhur saya juga begitu ya, saya boleh-boleh juga. Dan ya ini tahadzusan bi nikmatillah. Saya ini orang yang dulunya sangat pecinta kelas berat kepada habaib. Sangat. Keluarga kami di Brebes juga sangat cinta. Kalau datang apa mintanya apa semua. Suatu ketika saya ini kan cinta dengan ilmu hadis. Alhamdulillah berfaqih kan al-muhaddits kan, al-kutub Ibnul Kutub, al-muhaddits. Waktu itu Ki Imad dan Ki Indonesia belum membuka masalah ini. Saya datanglah ke pesantrennya Habibullah Fakih Malang. Iya. Pas hari Jumat saya minum di situ. Nah, beliau sudah meninggal. Nah, santri-santrinya itu kan sholat Jumat di pondoknya, tapi sudah Jumat ada tuh. Jadi nggak ke masjid. Iya, sholat Jumat di pondoknya sendiri antar santri, kan tidak ada mustotinin kan sama sekali. Tapi sudah itu wajib ada tuh. Nah, terus saya diantar ke makamnya, subhanallah. Waktu itu kan belum menyangka begini nih, menyangka masih husnudzon ini min dzurriyyatin Nabi. Sampai di makamnya, subhanallah, itu perasaan itu beliau keluar dan ilmu hadis dalam hatinya semua ditumpah semua, kulluhu ke saya. Sudah itu dia menjauh dari saya, terus datang ke saya. Nah datang, loh, kok ente bukan syarif? Saya bilang. Ente kok bukan syarif? Mengapa ente bukan syarif? Setelahnya itu datang,
Anta lasta ente bukan syarif, bukan ente. Itu malam hari atau siang hari? Siang, kira-kira jam 10-an itu. Datang, loh, kok ente bukan syarif ente? Ya kodoh ya ini. Jago tuh. Bukan syarif. Dan juga Habib Bakri, Syed Bakri Syato Al-Hasani yang di Kaliwungu, cucunya yang mengarang anak. Okay. Juga kalau mengatakan atau Al-Munawwar, ente itu bukan zuriat, ente bukan sayyid, ente itu badui. Oh gitu ya. Iya, sudah banyak alamat itu dulu memang laisu syurafa, laisu zuriatin Nabi memang. Sudah lama petunjuk sudah banyak. Karena apa? Wong kalimat isim saja kok ada alamatnya kok. Okay. Kalimat huruf ada alamatnya, kalimat fi'il ada alamatnya. Apalagi syurafa yang masturin itu pasti ada alamat. Syawahid tadullu ala annahum syurafa. Okay. Ada. Kalau tidak ya syawahid tadullu annahum laisu bisyurafa. Ini keadilan Allah. Keadilan Allah. Keadilan Allah. Gitu. Jadi ya ada korin syawahid. Ya Allah Ta'ala tidak membiarkan begitu saja. Tetap ada syawahid yang tadullu ala sidqin nasab atau tadullu ala kizbin nasab. Tetap ada. Subhanallah, Maha Suci Allah di situ. Jadi kalau dulu belum terbuka seperti sekarang ini kan ya belum saatnya. Ajalin musamma itu kan kadang ya cepat atau lambat akan terbuka kan begitu. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang ya lambat menunggu waktunya. Dan alhamdulillah beliau mulai dari zaman Mukibin sampai zaman Ghairu Mukibin mengalaminya. Jadi kalau saya sejak awal itu nggak pernah Mukibin ya. Sejak awal. Karena apa? Ya itu tadi sudah memiliki naluri dari keluarga juga. Ya hampir sama seperti keluarga Gusmi lah ini. Ya Haji Hamim Jazuli Gusmi itu. Sampai sekarang ke Gus Tuba itu kan ya tahu ternyata itu bukan cucu Kanjeng Nabi. Tahu sebenarnya itu sejak lama, tapi beliau dia aja. Misalkan Gus Nuril Arifin Demak misalkan, nah itu juga sudah tahu sebenarnya, cuma ya waktunya saja yang belum pas untuk membukanya, menyampaikannya. Gus Dur ya tahu, saya tahu semua, beliau itu yang ngerti sebenarnya, tapi kitab-kitab pendukung atau data pendukungnya itu belum saatnya terbuka atau dibuka. Dia ada Kodim dan Jadid itu tadi, ada kaul-kaul itu. Subhanallah. Seperti yang jenengan sampaikannya di Cirebon dibunuh itu ya. Jadi di antara mereka itu ya ada yang Syiah banyak, yang non Muslim juga ada, ya macam-macam. Terus semua ngaku dan diakui menjadi cucu Nabi kita. Waduh, berat agama kita ini, berat. Kalau benar itu nggak apa-apa. Misalkan anna afdolan nasi ahlul baiti, wah apa ya ini sing bener ahlul bait Nabi sing temenanan ya ini. Iya. Tetapi ahlul bait yang asli diakui wa afdalu ahlil baiti Banu Alawi. Jadi dari marga Al-Hasani semua itu kalah semua. Ya ini kan termasuk ya menurut saya keserakahan. Bahkan Wali Songo itu juga habis. Pertama ditempeli Wali Songo itu Mbak Alawi, lalu habis tidak punya keturunan, ada jalur laki-laki, habis sampai sekarang ini gitu. Yang masih eksis adalah kami. Ya bersama seperti ini. Jadi seperti benalu nempel ke pohon mati, benalunya tetap pindah lagi kemana lagi seperti itu. Nah ini harus dibuka ya selebar-lebarnya ya, agar semua mata melihatnya. Dan juga begini Pak Kiai, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa innal muslimin fi Indonesia a'zamul muslimin bala'an wa musibatan. Bala'an wa musibatan. Orang Islam di Indonesia itu orang Islam yang paling besar musibah. Paling besar. Bayangin 350 tahun dijajah Belanda. Okay. Yang berani dibunuh. Kekayaan mas-mas dibawa ke sana. 350 tahun. Ya kan? Kemudian dijajah Jepang 3 tahun. Semua padi dibuang ke laut alarm biar mati kelaparan. Ini kan idhamul masaib tadullu ala idhamil ni'am. Besarnya musibah ini akan menunjukkan ada nikmat yang besar juga. Al-ajru biqadri ta'ab. Jadi
Ini kalau orang Indonesia ini dipelihara dengan baik, sungguh ada akan syai'un azim fid dunya. Subhanallah. Di antaranya ini yang begini disingkirin dulu. Semoga muncul Syamsul Izzah, Tolaat Syamsul. Saya mendengar banyak ulama yang memprediksi Indonesia ini kalau dikemas betul, waduh, bisa ajallul muslimin fid dunya, paling agung-agungnya. Kenapa? Sudah tolak masoibun tawilah, sudah perjalanan penuh dengan duri dan penderitaan, mereka lampaui dengan sabar. 80 tahun merdeka tapi masih belum bisa sepenuhnya menikmati sumber daya alamnya. Saatnya menjelang 20 tahun lagi ini, sebelum 100 tahun 2040 kan, ya kita harus mulai dari sekarang ini bersihkan semua bekas-bekas peninggalan penjajah, imperialisme, kolonialisme, baik spiritual, intelektual atau apa. Ayo bebaskan, merdekakan semua. Ayo istiqlal, merdeka, ayo merdeka semua sepenuhnya. Kenapa kita 60 tahun merdeka tapi serasa tidak merdeka? Ya gara-gara masih ada yang ganjel. Lah keganjelan, ganjel ini harus kita singkirkan. Duri ini harus kita singkirkan dari hadapan kita supaya Indonesia benar-benar menjadi negara yang super. Terjadi jalalatul Islam wa jamaluhu wa kamalil khosbi wal minnah wal rushdi. Amin. Ini akan terjadi nih, insya Allah. Karena apa? Itu tadi al-ajru bi qadri ta'am. Ta'amnya sudah lewat sampai 400 tahun ini. Ini semuanya sebentar lagi tolaat Syamsul Izzah. Amin. Wal kamal. Amin. Subhanallah. Inilah. Jadi munculnya Kiai Ahmaduddin yang mulia, Kiai Nur Ihya. Ini adalah satu fatih. Itu fatih. Maka di sini Pak Kiai Umar kan menulis di sini. Dengan nazaman. Ini bakar apa ya? Bahar Tawil semua. Bahar Tawil semua. Berarti ada majuzuknya enggak ada? Nah ini. Beliau seorang syair. Wa dzaka kama qala Imaduddin al-Muttaqi allamatuna ya'lu ala wahamil kidbi. Kada qala taqiyul karimul mubaraku Asy-Syaikh Nur Ihya irsyadan 'ala al-ghabi. Kada afdal mufti fil Yamani qad ishtahar wa ji'tu kama jaa hifdzun nasaban nabi. Oh, masyaallah. Jenengan ini seperti kawan saya Syekh Fuad Al-Mutamakkini, durinya Syekh Ahmad Mutamakin Kajen Margoyoso, juga sering ngarang syair-syair seperti ini sampai sekarang ya. Ini seandainya ini diterjemah ke bahasa Indonesia itu supaya bisa mengakses, memahaminya. Subhanallah ya. Ini terus Ardul Jawa, terus nanti akan terjadi Jalalatul sama ada ini semua. Ini berapa hari jenengan nulis ini? Beberapa menit. Berapa menit? Berarti beliau ilmunya adalah wa'allamnahu min ladunna ilma, kata Allah Ta'ala. Kan ini bahasa Arab ya. Kalau bahasa Jawa ya bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Batak ya 30 menit lah ya. Tapi ini bahasa Arab ya. Subhanallah. Semoga saja apa yang Pak Yai terima isyarat dari alam ini benar-benar nyata. Tapi tetap harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan ya tetap Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Dan dengan pertolongan Allah kan, setelahnya Kiai Ahmaduddin membuat tesis Kiai Nur Ihya, ini Allah Ta'ala mulai pelan-pelan mengangkat ulama Nusantara. Oleh ulama Nusantara menjadi harum, menjadi agung, menjadi mulia. Pelan-pelan. Yang dulu kan cukup diinjak-injak Alawi doang. Ya sepuh yang kami temui itu, ya Allah Subhanallah, mereka berterima kasih kepada jenengan semua lah. Ya semua perjuangan ini bukan kami ya Imat atau saya Gus Abbas, Ustaz Yazuli, Roma Irama, enggak semuanya. Ini fardu ain, ayo bareng-bareng. Bukan terus ini jasa yang enggak. Ini hanya panggilan jiwa. Mereka para yai sepuh yang ada di kampung-kampung itu, wah terima kasih, sudah tidak didatangi lagi, saya sudah merdeka, tidak didoktrin kualat, didoktrin nggak diakui mati kanjeng Nabi Muhammad, bala akan menimpamu seumur hidupmu sampai anak cucumu. Sudah nggak ada lagi berani seperti itu ya. Jadi mereka sudah terbebas dari belenggu-belenggu itu. Jadi ini nyata, tapi masih banyak juga yang di Kalimantan, di Sumatera, di sebagian Jawa, sebagian Sulawesi sana yang minta bantuan kita untuk terus jangan bosan-bosan untuk menyampaikannya. Jadi jangan sampai berhenti, karena memang fitrah manusia itu pelupa.
akan dikalahkan oleh kebatilan yang dipropaganda itu. Jadi jika kebatilan dipropaganda akan bisa mengalahkan kebenaran yang tidak tertata, tidak diorganisir secara nyata. Dan juga kayak saya tambah di dalam Sirru Silsilatil Alawiyah. Oh, iya. Di situ ada iya. Itu mengatakan bahwa madda'a da'iyun fi Ali al-Uraidi illa iftadaha. Madda'a mantasaba da'iyun fi Ali al-Uraidi illa iftadaha. Tidaklah sekali orang ngaku ini adalah syarif dari al-Uraidi, pasti akan iftadaha, akan kebongkar kebatilannya, kebohongan, pasti itu. Dan sisi Sirah Alawiyah di situ. Ini nyata ini. Nyata. Jadi kualat. Saya dulu itu juga ngamalkan Sirru Silsilah Alawiyah dulu. Sekarang thariqah saya macam-macam, dulu thariqah Syadziliyah juga. Jadi saya kuaji itu sampai setiap hari membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali minimal. Dan setiap maktubah itu 450 kali. Gitu. Jadi yang jenengan kutip tadi itu benar, memang ada di situ. Subhanallah. Jadi setelahnya Ki Imad yang mulia mengungkap, Ki Nur Ihya dan lain-lain teman-teman, ini adalah soal Allah Ta'ala fataha babal izzah wa syaraf di ulama Nusantara. Semua orang Nusantara akan diangkat seperti itu. Ini menuju tadi jalalatul Islam wa jamaluhu wa izzatuhu wa kathratul manni wa rusdi wal khas. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi ada hikamun balighatun azimatun di belakang itu. Amin. Yang kita harapkan ke situ, ke sana. Subhanallah. Sebenarnya di belakang layar ya sepuh seperti jenengan di negeri ini tuh banyak yang mau bersuara di channel kita ini ya, tapi waktu kadang-kadang yang membatasi. Seperti jenengan tadi saya nggak jagongi ya, karena saya pulang kerja pas menjelang maghrib jadi mepet banget. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, maunya admin itu tidak live streaming seperti ini, tapi saya nggak mau. Ini murni asli tanpa settingan, harus live streaming ya begitu. Jadi ini benar-benar secara naluri kausali, yakni alami, bahwa apa yang beliau sampaikan ini benar-benar keluar dari hati nurani sendiri beliau, Yai Umar Sunhaji. Subhanallah, jauh-jauh dari Brebes, dari Jakarta. Jakarta tinggal di Jakarta. Wah, malah lebih jauh lagi. Dari Jakarta langsung ke Surabaya. Waktu dan tenaga itu berapa? Beliau yang usia sekarang 68 ya? 60-an lebih lah. 60-an lebih, subhanallah. Seharusnya itu saya yang sowan ke sana. Saya lebih muda. Itu tadi ya, waktu yang membatasi saya. Jadi insya Allah tetap kami juga akan secara siri sowan-sowan ke para kiai. Kemarin saya juga ke Kudus menemui seorang yang sudah merestui saya dan kawan-kawan ya untuk segera ngurusi makam Habib Ja'far Al-Kaf di Ploson Jati. Itu sudah direstui, segera selesai. Tapi tetap harus melalui prosedur yang ada, jalur hukum ditempuh juga. Jadi banyak sekali, alhamdulillah. Madura juga begitu. Romo Yai siapa pengasuh pondok pesantren Besar Gunung Sari ya. Nah, Yai Muhammad Khalil, Romo Yai Khalil Muhammad itu Yai sepuh juga, keturunan Basunan Giri di Mekasan Parupuh atau Propo. Itu juga mendukung perjuangan kita. Karena apa? Beliau bisa melihat mana yang bohong, mana yang jujur. Dan kami ini takut berdusta ya, takut berbohong. Saya masih takut dosa. Saya ini tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan ridho Allah Ta'ala melalui amal soleh yang kami lakukan sendiri tanpa dapat syafaat dari leluhur saya. Jadi saya berusaha sendiri gitu loh. Jadi ibadah tetap kami lakukan. Nggak ada jaminan dari leluhur saya. Seburuk apapun saya, sejahat apapun saya, tetap akan dijamin husnul khotimah, masuk surga. Tidak ada kata seperti itu. Jadi harus berusaha benar golek amal soleh sebanyak-banyaknya.
Terus itu Yai, Pak Yai sudah punya kitab Al-Fathuhul Rabbani Yai? Belum ya nggih? Sudah nggih? Karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Kitab Al-Fathuhur Rabbani. Kitab Al-Fathuhur Rabbani ini sebenarnya ada 3 versi ya. Ada versi yang awal itu ada keterangan tentang karomah, mukjizah. Di antaranya kalau karomah itu yajibu, harus wajib disembunyikan karomah itu. Berarti kalau ada karomah kok dipamerkan itu berarti khurafah. Ini menurut Imam Abu Bakar bin Fawraq ala madzhab Syafi'i juga. Tapi yang di Fathur Rabbani versi ini tidak. Yang di versi yang saya simpan itu ada. Nanti akan kami ulas juga di hadapan panjenengan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi jenengan bisa mengakses kitabnya semua. Bahwa ternyata kalau mukjizah itu yajibu idharuha, harus ditampakkan, harus disampaikan supaya orang bisa melihat semua. Tetapi kalau karomah minal aulia itu yajibu idharuha wasatruha. Itu ada catatan seperti itu. Walaupun tidak keluar langsung dari kaulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi dari ulama mazhab Syafi'i, Imam Abu Bakar bin Fawraq itu. Mungkin ada yang perlu Yai tambahkan lagi? Ya, di antaranya jadi dari berbicara tadi bahwa umat Islam Indonesia itu a'zamul muslimina bala'an wa musibatan, akan terjadi juga asyai'ul azim min jalalatil Islam wa kamalihi wal khosbi wal manni, itu luar biasa. Amin. Di antaranya asbabnya itu dimulai di antaranya mu'allafahnya ulama-ulama Indonesia kita publikasikan. Termasuk mu'allafahnya Syekh Nawawi Banten. Kita silahkan yang mau mensyarahi disyarahi. Ulama karangannya Kiai Ihsan Jampes Siratul Talibin itu juga perlu dipublikan. Siapa yang mampu menhasyai, mampu mensyarahi, artinya sebagai kebangkitan ulama Nusantara lah ibarat. Di antaranya itu. Dan saya langsung sudah memulai daripada mu'allafahnya Syekh Nawawi, saya syarahi, saya hasyai. Yang kita Bapak ya ini? Ini sekarang sedang nulis Sayrul Atqiya'il Hathith. Sayrul Atqiya'il Hathith fi syarhi Qatrul Ghais. Oh, iya. Kitab Qatrul Ghais itu. Iya, syarahnya yang saya beliau itu. Itu kalau dipahami secara cermat, itu Syekh Nawawi itu seperti mujaddid tuh tauhid. Seperti mujaddid itu. Coba lihat dalam syarh Qatrul Ghais. Walaupun sedikit, itu subhanallah. Itu. Syarah Tijan Daruri. Syarah Nurul Dolam. Itu semua kalau dicermati itu berlian semua itu. Berbobot semua itu. Sementara ini kayak dilupakan ya sekarang atas kebangkitan ulama Nusantara, yaitu ya marilah bareng-bareng kita. Termasuk Siratul Talibin Kiai Ihsan Jampes. Ihsan Jampes kan syarif juga. Syarif itu. Saudara Ki Masuki Dirboyo syarif itu. Keturunan masuk Kesultanan Banten masih syarif. Subhanallah. Itu dia. Di luar biasa, Yai Umar Sundaji ini sudah melalang buana sampai ke luar negeri sana. Jadi tahu seluk-beluk bagaimana orang berdakwah ya. Seperti apa objeknya yang didakwai itu, seperti apa karakteristiknya. Daripada saya lebih pengalaman beliaunya menghadapi bermacam-macam orang. Ketika jenengan dakwai malah menentang, itu banyak juga ya ini. Tetapi beliau dengan kesabaran, ketabahan, akhirnya malah justru yang menentang itu tersadarkan. Jadi tidak malah memuncak memusuhi beliaunya. Ya, ini yang pantas untuk kita tiru bersama, bahwa ternyata dakwah mengajak kebaikan itu ya harus dengan kebaikan. Tidak boleh amar ma'ruf bil munkar. Amar ma'ruf ya harus bil ma'ruf, nggak boleh amar ma'ruf bil munkar, apalagi nahi anil munkar kok dengan munkar, ya nggak bisa. Nahi anil ma'ruf ya bil ma'ruf, nahi anil munkar ya bil ma'ruf juga. Jadi ini yang harus kita terapkan. Insya Allah lambat laun lah kesadaran ini akan terbangun ya. Dan kawan-kawan yang belum sadar akan bangun dari tidur panjangnya dan akan seperti yang Pak Yai sampaikan. Dulunya juga mukibin,
beliau ini. Tapi waktu yang menjawabnya ternyata dulu ya, sekarang tidak. Ini keniscayaan gitu loh. Bukan mencela-mencela ya. Bukan Nabi tadi kan ya seperti itu ya, sebelum Qabla tabayyunil hal. Qabla tabayyunil hal. Qabla dhuhuri haqiqatil amri. Sebelum surat An-Nur itu turun, ya Nabi ya membenci. Ya cemburu berat, tidak menyapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi setelah akhirnya ya beda lagi sikap beliau terhadap garwonya. Ya hampir sama seperti ini. Qaul qadim Imam Syafi'i ya berbeda dengan qaul jadid. Itu juga sama seperti ketika madhab Aristoteles dulu percaya bahwa pusat tata surya itu bumi kita. Tapi ternyata setelah itu ada Galilei dari Italia, salah itu, yang benar adalah pusat tata surya kembali alam semesta galaksi Bima Sakti kita itu adalah matahari. Beda. Oh, dulu orang berpaham bahwa bumi itu datar. Oh enggak, bulat seperti bulatnya mata kita. Akhirnya semua memilih mana yang lebih masuk logika. Inilah manusia. Sama seperti yang pernah saya sampaikan, suatu saat ini hampir mendekat. Sehari semalam itu tidak 24 jam, bisa 25 jam. Tapi belum sekarang, ini sudah mendekati saja. Mungkin 100 tahun atau 2126 yang akan datang. Kemungkinan bisa seperti itu. Kemungkinan itu bisa terjadi. Sama seperti kasus yang terjadi saat ini, di mana musibah dan bencana menerpa negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Ini bukti bahwa alam Indonesia ini akan diperbaiki lagi, baik penghuninya, manusianya ataupun ya alam, ya semua, ya gunung, ya laut, ya semuanya akan direstorasi kembali. Dan insya Allah menuju ke arah Azimun Ni'am tadi, Jalalatul Islam wa kamalu, sempurnaan kebesaran Islam akan terjadi di Indonesia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus ini ya tadi yang di rangkuman yang kami tuliskan, ajaran membongkar ajaran khurafat Tabaib Alawi itu, mungkin Pak Yai ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, tidak harus semua disetujui. Oh ini karomah bener ini. Kenapa Yai menulis sebagai khurafah? Itulah. Mungkin nanti suatu saat dibantah juga ya, dibantah juga. Biar suasananya tuh hidup. Itu. Bukan kita ini anti kritik, tidak. Sebagian saja kami tuliskan di sini supaya tidak terlalu tebal bukunya. Kalau kita rangkum semua ya ada ribuan khurafat-khurafat itu. Jadi mohon maaf nanti mungkin ada sedikit yang Pak Yai Umar Sonhaji belum menyetujuinya, ya mohon kritisi juga itu loh Pak Yai. Jadi jangan tuh itu langsung taslim, ya tidak. Karena memang ada beberapa yang mirip karomah, ada yang murni khurafah. Tapi kalau murni karomah belum kami akui itu murni karomah. Hanya mirip karomah tapi murni khurafah. Nah, di antaranya ya yang paling ekstrim itu ya tentang adanya karomah asusila. Kan nggak ada karomah asusila, itu nggak ada itu loh. Masa orang seperti yang Pak Yai Umar Sonhaji sampaikan di Cirebon, ada yang menyuruh umat Islam untuk syahadat 3, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Habib Umar bin Ismail bin Yahya Habibullah. Ya, nanti di sini ada Habib siapa lagi, ya gitu lagi, ditambah lagi karena meniru leluhurnya. Ada tuntunan kitabnya. Itu. Ini doktrin yang berbahaya. Jadi nanti sama rukun Islam khusus itu ada 6. Kalau kita kan 5, bunyal Islamu ala khamsin itu kita ya. Tapi bagi mereka khusus. Umar Muhdar itu punya sendiri. Rukun Islam ada 6. Ya, ini yang ke-6 adalah satu Tarim, menjaga kota Tarim. Terus rukun iman itu ada 7. Kalau kita ada 6. Tapi mereka ada tambahan sendiri. Yakni apa?
percaya Habaib Alawi adalah cucu Nabi. Nggak percaya Habaib itu cucu Nabi, kafir. Wahabi atau kafir. Lah, ahli rukun iman itu ada 7, rukun Islam ada 6. Lah, ini kalau dibiarkan ya, MUI diam, menang ya, NU Muhammadiyah gegeran terus ya, gak fokus ke umat ya, ajurjum agama ini akan ditertawakan oleh generasi muda kita nanti, dan akan banyak orang yang agnostik dan banyak yang ateis nanti. Ini berbahaya. Oleh sebab itu agama itu harus menjadi solusi, jawaban segala problematika zaman sekarang ini dan nanti. Jadi jangan sekali-kali memodifikasi ya agama yang sudah baku ini. Kalau memang itu berhubungan sulut dini misalkan, ya sudah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya wes la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ana qutbillah waliullah, nggak usah itu, nggak begitu, nggak ada jalan seperti itu. Itu toh kalau misalkan didoktrinkan khusus kepada jamaahnya, pengikutnya, itu pun terbatas. Sebatas apa itu doktrinnya? Wong Rasulullah saja diperintah oleh Allah, kul innama basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Itu Rasulullah, apalagi kita. Oleh sebab itu ini buat pelajaran kita bersama. Ada yang perlu Pak Yai sampaikan lagi? Nah, diantaranya Nahdlatul Ulama ini termasuk partai yang mulia. Sebenarnya yang mulianya itu ahli sunnah wal jamaahnya. Ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya. Nahdlatul Ulama itu juz'un min ajzaya. Okay. Di dalam Alfiyah itu NU itu dari dua bait. Apa? Wa fa'latun li marratin ka jalsah wa fi'latun li hayatin ka jalsah. Fa'lah. Nahdoh. Artinya kan nahdoh yang hadu nuhudon. Nahdoh. Sak gerakan terus mandek. Jadi sak gerakan. Karena kami juga orang Nahdien. Terus di dalam kamubtahi jahin wa malin manahad. Seperti orang yang mencari. Kamubtahi jahin wa malin boleh, wa malan boleh. Malin dan malan. Iya. Kamubtahi jahin wa malan. Lafaz malan di atas mudah jahin, karena lafaz jahin itu mudhof ilaih tapi fi mahali nasbin menjadi maf'ul. Okay. Jadi kamu tahi jahin wa malin boleh, wa malan boleh. Aslinya jahian, kalau pakai lalnya kan menjadi maf'ul bih. Iya. Jadi seperti orang yang mencari wibawa dan harta. Manahado itu orang yang nuhud. Ya, ini Ibnu Malik sudah menyinggung kepada orang Nahdien. NU itu punya kemuliaan yang sangat besar apa? Ulama-ulama NU yang mulia-mulia itu, wong kami juga dari Nahdien, itu punya kemuliaan mendidik santri menjadi kiai besar. Iya kan? Ini kalau dirupiahkan nggak ada rupiahnya, nggak bisa dibeli. Nggak bisa dihargai. Nggak bisa dihargai. Jadi syarafun Nahdien itu, para ulama itu mendidik santri menjadi kiai besar, menjadi tokoh bangsa. Syarafuhum hauna. Menjadi tokoh-tokoh besar. Jadi apabila di situ ada harta, kita nggak kuat rebutan. Karena kita faknya bukan di situ. Berbeda Muhammadiyah. Muhammadiyah itu mampu memanage dan mampu mengemas harta. Kita ini sudah habis untuk mendidik santri menjadi ulama besar. Ini syaraf yang tidak ada harga, saking mahalnya. Jadi syarafun Nahdien hahuna. Jangan pergi, ada tambang, hancur. Hancur. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Bersama gitu, analoginya gitu. Tidak, jangan meninggalkan mendidik santri yang menjadi arifillah al-wasillah ta'ala, menjadi tokoh bangsa. Ini syarafun Nahdien hahuna. Kalau sudah lari ke tambang, Masya Allah, fitan kathir. Itu tadi, kamu dahi jahilin wa malin manahat tadi jadinya. Sudah disinggung oleh Ibnu Malik. Subhanallah. Peringatan untuk
struktural Nahdlatul Ulama, tujuannya apa gitu aja nggih. Subhanallah. Kalau Muhammadiyah menurut Yai Umar Sondaji ya wis pake, wis bidangi nggih, ngurusi ekonomi keumatan itu. Jadi ada pak masing-masing. Di ora pak sugih ya delala ya gak kuatnya nggo amanah ya, akhirnya kocar kacir, kabutan, ambruk, jatuh. Tapi yang jatuh bukan NU-nya ya, tapi orang-orangnya, oknum-oknumnya gitu. Jadi kita jangan sampai berfaham bahwa NU itu rusak, enggak, NU-nya tetap. Ini 100 tahun akhir bulan ini Masehi ya, kedepannya akan lebih seperti yang Pak Yai Sondaji sampaikan tadi, lebih hebat dari sebelumnya NU ini kan gitu. Asalkan itu tadi pesan kami ya, jangan libatkan pengurus struktural mulai dari ranting sampai PBNU-nya, Suriah, Mustasarnya itu. Dari kalangan siapa ya? Dari kalangan yang sering dengan dengar sendiri yang sudah saya sampaikan berkali-kali itu. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini sebenarnya Romo Yai Marzuki Mustamar itu tadi menghubungi saya, ketir-ketir jenengan mau bantah menjatuhkan saya. Karena jenengan pasti orang yang benar-benar mumpuni ya, menguasai materi ya. Wah, ini paling mau merungkatkan tesisnya Kiai Imaduddin Usman, mau merungkatkan apa yang disampaikan oleh Kiai Indonesia itu. Langsung beliau tuh khawatir, menghubungi saya sendiri. Aman ya, insya Allah aman. Beliau tuh orang alim, saya bilang begitu. Kalau orang ecek-ecek mungkin ya gitu, mau membungkam atau merungkatkan saya. Tapi beliau tuh orang alim, mesti ngerti sendiri. Nggak perlu kita mintai gitu. Bahkan beliau berpesan kepada saya tentang banyak hal. Tapi tidak saya bacakan karena jenengan nggak jadi melawan saya. Oke, mohon maaf nggih, Romo Yai Marzuki Mustamar nonton malam hari ini. Jadi Pak Yai Umar Sondaji ini bukan atas permintaan saya untuk mendukung tesisnya Kiai Imaduddin Usman. Panggilan Allah. Panggilan Allah. Hati nurani panggilan jiwa. Panggilan Tuhan. Dalam rangka melihat nasib bangsa gitu. Kalau diteruskan seperti ini bagaimana gitu? Nasib bangsa dan agama kita ini. Nanti akan sama seperti kasus negara-negara lainnya, Venezuela, Iran, Yaman dan sekitarnya. Kalau umatnya saja nggak kompak, nggak solid, bangsa ini akan mudah dilemahkan, dipantik sedikit dengan propaganda media massa, langsung tukaran. Tapi insya Allah tidak. Indonesia ini solid, solid mulai dari umarok, ulama ya, sampai umatnya, sampai masyarakat dan rakyatnya semua. Insya Allah akan menjadikan bangsa kita ini bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Karena waktu yang membatasi kita, belum sempat membacakan tulisan panjenengan semua karena saking banyaknya. Tetap ada nilai perjuangan dari panjenengan semua, setiap hurufnya semoga dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan kebaikan yang lebih sempurna di dunia sampai di akhiratnya. Untuk kesimpulan dan atau closing statementnya Pak Yai Umar Sondaji sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua, termasuk mungkin menasihati saya ke depannya seperti apa yang harus kita lakukan pada tahap berikutnya. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, hanya menggarisbawahi sedikit aja bahwa tesisnya Kiai Imad dan fatwa-fatwanya Kiai Nur Ihya tentang nasabah Alawi gitu memang satu karunia daripada Allah yang besar, yang membuka mata orang pribumi, sehingga dengan tanpa disadari ulama antara ini Allah angkat pelan-pelan. Amin. Semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia daripada jajahan-jajahan auhamul kidbi. Sekarang mulai dan terus kita bagaimana diantaranya para muhibbin Pak Alawiyah semoga sadar, dan para Pak Alawinya ya mestinya suruh taubat. Taubatlah kembali kepada Allah Ta'ala, jangan dakwan nasabi syaraf, taubat.
Sebenarnya syaraful Islam itu sudah cukup syaraful ilmi juga. Nggih. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan bukan syahid, bukan apa. Syaraful ilmi wa taqwa itu ya sudah mendunia gitu. Jadi jangan sangka syaraful ilmi itu harus pindah sampai syarif, jangan. Syaraful ilmi wa taqwa sudah luar biasa. Imam Abu Hanifah orang Persia itu. Jadi nggak usah ke situ-situ. Dan bagaimana para muhibbin juga jangan minan nakidin, nekat. Jangan. Sekarang mulai kembali sesuai bergabung dengan ulama Nusantara, menjayakan kita Indonesia insya Allah. Dan kita senantiasa dalam kondisi ikhlas. Amin. Dan istiqomah alal haq. Amin. Ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah. Nasihat atau wasiat yang luar biasa, penuh dengan berkat yang disampaikan oleh Romo Yai Umar Sondaji dari Jakarta langsung ke Surabaya ini, semoga dapat kita jadikan sebagai pemicu dan pemacu semangat kita untuk terus bermanfaat untuk sesama, karena khairun nas anfa'uhum linnas, dan panggilan ini bukan untuk fardu kifayah ya, tapi fardu ain, semuanya jenengan semua juga, minimalku anfusakum wa ahlikum naro. Untuk kata penutupnya, insya Allah 3 hari lagi buku kita ini sudah ready. Sementara 400, mohon maaf ya, kalau pinjam 400 eksemplar, tapi masih 2 atau 3 hari lagi. Untuk kawan-kawan yang pesan beberapa hari yang lalu, ini ada berapa puluh sudah habis semua. Nanti insya Allah di sebelum pertengahan bulan ini ya, 2 atau 3 hari lagi sudah ready, bisa dipesan melalui kawan-kawan kami dan di channel ini juga nanti insya Allah untuk dijadikan sebagai bahan pegangan, kajian dan renungan, mungkin bisa untuk bahan untuk ceramah ya, kajian di mana-mana insya Allah. Demikian, terima kasih atas kesetiaan panjenengan mengikuti live streaming pada malam hari ini. Begitu juga matur suwun Yai atas kerawuhan panjenengan. Semoga langkah dari rumah menuju ke tempat kita ini, setiap jangkah, langkah, nafas panjenengan dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan yang makbulan. Pahala silaturahmi jenengan diberkahi umurnya, rezekinya, termasuk kesehatannya juga, lebih lagi bermanfaat untuk sesama. Tetap suatu saat bisa, jangan bosan-bosan kalau ke Surabaya mampir ke gubuk kita ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan,
Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.